Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kita dari kelompok 8, mata kuliah auditing kelas perbankan syariah A semester 5, UIN SMH Banten. Nih, kami akan membahas mengenai penaksiran risiko dan desain pengujian. Nah, sebelum melanjut ke materi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya. Saya dari Faulansari dengan NIM 1914200021, ada Rizka Oktaviani Putri 1914200024, Harisma Budiman 1914200029, dan Rahayu Pramudita 1914200034. Nah, untuk itu mari kita simak baik-baik apa yang akan kami bahas. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Pramudita dengan NIM 19142004. Di sini saya sebagai pembaca materi pertama pada presentasi minggu ini. Materi pertama yaitu penaksiran risiko pengendalian. Penaksiran risiko pengendalian adalah proses evaluasi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern entitas dalam rangka pencegahan atau pendeteksian salah saji material di dalam laporan keuangan. Tahap-tahap penaksiran risiko pengendalian. 1. Pertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman atas pengendalian intern. 2. Lakukan identifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi entitas. 3. Lakukan identifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. 4. Lakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern. Dan yang kelima, lakukan evaluasi terhadap bukti dan buat taksiran risiko. Tahapan penaksiran risiko pengendalian. 1. Pertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman atas pengendalian intern, yaitu dalam menaksir risiko pengendalian, auditor dapat memulai dengan menganalisis dokumentasi pemahaman atas pengendalian intern tersebut. Pemahaman auditor atas pengendalian intern digunakan oleh auditor untuk 1. Mengidentifikasi salah saji, 2. Mempertimbangkan faktor-faktor yang berdampak terhadap risiko pengendalian. Tahap yang kedua, lakukan identifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi entitas. Berdasarkan pemahaman atas pengendalian intern, auditor kemudian melakukan identifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi yang berkaitan dengan setiap saldo akun signifikan. Contoh, auditor dapat mengidentifikasi salah saji potensial untuk asersi transaksi pengeluaran kas dan asersi saldo akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut, akun kas dan akun usaha. Tahap selanjutnya, lakukan identifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Dalam melakukan identifikasi pengendalian ini, auditor harus mempertimbangkan semua unsur pengendalian intern yang digolongkan ke dalam 5 golongan, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Tahap selanjutnya, lakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern. Untuk mengevaluasi desain dan operasi pengendalian intern klien, auditor kemudian mengembangkan pengujian pengendalian terhadap setiap pengendalian yang diperlukan untuk setiap asersi. Tujuan pengendalian ini adalah untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern. Tahap selanjutnya, lakukan evaluasi terhadap bukti dan buat taksiran risiko pengendalian. Penaksiran risiko pengendalian untuk suatu asersi laporan keuangan akhirnya didasarkan atau hasil evaluasi terhadap bukti yang diperoleh dari 1. Prosedur yang digunakan untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern yang relevan dengan pelaporan keuangan. 2. Pengujian dokumenter elektronik, matematik, lisan, atau bukti fisik. Materi selanjutnya yaitu pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian intern. Pengujian pengendalian dilaksanakan oleh auditor selama perencanaan audit dalam pekerjaan intern. Pengujian pengendalian juga dapat diterapkan dalam kedua
strategi audit. 1. Pendekatan terutama substantif, dan 2. Pendekatan risiko pengendalian rendah. Pengujian pengendalian bersama. Pengujian pengendalian bersama dilaksanakan oleh auditor bersamaan waktunya dengan usaha pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern. Pengujian ini dilakukan auditor baik dalam strategi pendekatan terutama substantif maupun dalam strategi pendekatan risiko pengendalian rendah. Pengujian pengendalian tambahan atau pengujian pengendalian yang direncanakan. Pengujian pengendalian ini dilakukan oleh auditor dalam pekerjaan lapangan. Pengujian ini biasanya tidak dilaksanakan oleh auditor pendekatan terutama substantif. Pengujian ini biasanya dilaksanakan oleh auditor jika berdasarkan hasil pengujian pengendalian bersamaan yang memperlihatkan pengendalian intern yang efektif, auditor kemudian mengubah strategi auditnya dari pendekatan terutama substantif ke strategi pendekatan risiko pengendalian rendah. Materi selanjutnya yaitu perancangan pengujian pengendalian. Jenis pengujian pengendalian yang dapat dipilih auditor dalam pelaksanaan pengujian pengendalian adalah 1. Permintaan keterangan, 2. Pengamatan, 3. Inspeksi, 4. Pelaksanaan kembali. Waktu pelaksanaan pengujian pengendalian. Waktu pelaksanaan pengujian pengendalian berkaitan dengan kapan prosedur tersebut dilaksanakan dan bagian periode akuntansi mana prosedur tersebut berhubungan. Pengujian pengendalian tambahan dilaksanakan dalam pekerjaan intern yang dapat dalam jangka waktu beberapa bulan sebelum akhir tahun yang diaudit. Lingkup pengujian pengendalian. Lingkup pengujian pengendalian secara langsung dipengaruhi oleh taksiran tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Diperlukan pengujian dengan lingkup yang lebih luas untuk taksiran tingkat risiko pengendalian moderat atau rendah. Selanjutnya, program audit untuk pengujian pengendalian. Keputusan yang diambil oleh auditor berkaitan dengan jenis, lingkup, dan saat pengujian pengendalian harus didokumentasikan dalam suatu program audit dan kertas kerja yang bersangkutan. Kerjasama dengan auditor intern dalam pengujian pengendalian. Bila mana auditor independen melakukan audit atas laporan keuangan entitas yang memiliki fungsi audit intern, auditor independen dapat 1. Melakukan koordinasi audit dengan auditor intern. Dalam mengkoordinasi pekerjaannya dengan auditor intern, auditor independen melakukan 1. Rapat periodik dengan auditor intern, 2. Melakukan review jadwal kerja auditor intern, 3. Meminta izin untuk akses ke kertas kerja auditor intern, 4. Melakukan review terhadap laporan audit. Selain itu, auditor independen juga dapat meminta bantuan langsung. Bila bantuan langsung disediakan, auditor harus 1. Menentukan kompetensi dan objektivitas auditor intern dan melakukan supervisi, review, evaluasi, serta pengujian pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor intern yang luasnya disesuaikan dengan keadaan. 2. Memberitahu auditor intern mengenai tanggung jawab auditor intern tersebut, tujuan prosedur yang dilaksanakan oleh auditor intern, serta hal-hal yang mungkin berdampak terhadap sifat, saat, dan lingkup prosedur audit, seperti masalah akuntansi dan auditing. Ketiga, yaitu memberitahu auditor intern bahwa semua masalah akuntansi dan auditing yang signifikan yang ditemukan selama audit harus diberitahukan kepada auditor independen. Selanjutnya yaitu pengujian dengan tujuan ganda. Di hampir semua audit, pengujian pengendalian tambahan dilaksanakan oleh auditor terutama dalam pekerjaan intern, sedangkan pengujian substantif dilaksanakan terutama pada akhir tahun yang diaudit. Bila mana jenis pengujian ini dilaksanakan, auditor harus mendesain pengujiannya sedemikian rupa sehingga ia dapat mengumpulkan bukti tentang efektivitas pengendalian intern, sekaligus mendapatkan bukti tentang kekeliruan moneter dalam akun. Di samping itu, auditor harus secara cemas mengevaluasi bukti yang diperoleh. Pengujian dengan tujuan ganda digunakan oleh auditor untuk menekankan biaya dalam pelaksanaan pengujian. Saya Rizka Oktaviani Putri, pemateri kedua dengan NIM 1914224. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan
melanjutkan materi. Penentuan resiko deteksi. Resiko deteksi adalah resiko auditor tidak akan mendeteksi salah sagi material yang ada dalam suatu asersi, materialitas, resiko, dan strategi audit awal. Resiko deteksi dihitung dengan rumus RD sama dengan RA, RB dikali RP. RD resiko deteksi, RA resiko awal, RB resiko bawaan, RP resiko pengendalian. Evaluasi terhadap tingkat pengujian subnatif yang direncanakan. Jika tingkat resiko pengendalian final sama dengan yang direncanakan, auditor dapat melanjutkan untuk mendesain pengujian subnatif khusus berdasarkan tingkat pengujian subnatif yang direncanakan. Namun, jika tingkat resiko pengendalian final tidak sama dengan yang direncanakan, maka auditor harus mengubah tingkat pengujian subnatif sebelum auditor mendesain pengujian subnatif khusus untuk menampung tingkat resiko deteksi yang dapat diterima. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah desain pengujian subnatif. Menurut standar pekerjaan lapangan ketiga, auditor harus mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. Dengan desain, pengujian subnatif mencakup penentuan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang diperlukan untuk memenuhi tingkat risiko seleksi seperti asersi. Yang pertama yaitu ada sifat pengujian subnatif. Auditor dapat menggunakan jenis pengujian subnatif berikut ini: prosedur analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, dan pengujian terhadap saldo akun rinci. Materi selanjutnya yaitu ada prosedur analitik. Prosedur analitik dapat digunakan oleh auditor pada yang pertama itu tahap perencanaan audit untuk mengidentifikasi bidang audit yang memiliki risiko salah sagi yang tinggi. Yang kedua, tahap pengujian dalam proses audit sebagai suatu pengujian subnatif untuk memperoleh bukti audit tentang asersi tertentu. Yang ketiga, tahap pengujian rinci sebagai prosedur audit tambahan. Yang keempat, tahap pengujian dalam pendekatan terutama subnatif. SA seksi 329 prosedur analitik menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi yang diharapkan dari suatu prosedur analitik dalam mengidentifikasi kemungkinan salah sagi tergantung atas antara lain yang pertama yaitu ada sifat asersi, yang kedua ada kelayakan dan kemampuan untuk memprediksikan suatu hubungan, yang ketiga tersedianya dan keandalan data yang digunakan untuk mengembangkan harapan, yang keempat ketepatan harapan. Pengujian terhadap transaksi rinci. Dalam pengujian terhadap transaksi rinci ini, fokus penelitian auditor adalah menemukan kemungkinan kekeliruan atau salah sagi moneter, bukan penyimpangan dari pengendalian intern. Pengusutan tracing merupakan prosedur audit yang bermanfaat untuk menemukan kurang saji understatement. Sedangkan pemeriksaan bukti pendukung fudging merupakan prosedur audit yang bermanfaat untuk menemukan lebih saji overstatement. Pengujian terhadap transaksi rinci memerlukan waktu yang lebih banyak dan memerlukan biaya yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan prosedur analitik. Namun, pengujian terhadap transaksi rinci lebih rendah biayanya bila dibandingkan dengan pengujian terhadap saldo akun rinci. Pengujian terhadap saldo rinci. Resiko deteksi pengujian terhadap saldo rinci tinggi. Periksa secara selintas, scan rekonsiliasi bank yang dibuat oleh klien mengenai kekuatan matematis yang terdapat di dalamnya. Yang kedua yaitu ada moderat. Lakukan review terhadap konsiliasi bank yang dibuat oleh klien dan lakukan verifikasi terhadap pos-pos yang direkonsiliasi serta keakuratan matematis. Yang ketiga yaitu ada rendah. Buatlah rekonsiliasi bank dengan menggunakan rekening koran yang diperoleh dari klien dan lakukan verifikasi terhadap pos-pos rekonsiliasi serta keakuratan matematis. Yang keempat yaitu ada sangat rendah. Mintalah rekening koran bank secara langsung dari bank. Buatlah rekonsiliasi bank, lakukan verifikasi terhadap pos-pos yang rekonsiliasi serta kekuatan matematis.
Yang kedua, saat pengujian. Jika resiko deteksi adalah tinggi, pengujian subnatif dapat dilaksanakan beberapa bulan sebelum akhir tahun yang diaudit. Sebaliknya, jika resiko deteksi untuk asersi tertentu adalah rendah, pengujian subnatif biasanya dilaksanakan oleh auditor pada atau mendekati tanggal neraca. Pengujian subnatif sebelum tanggal neraca. SA Seksi 313 pengujian subnatif sebelum tanggal neraca memberikan panduan bagi auditor tentang yang pertama, tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh auditor sebelum menerapkan pengujian subnatif terhadap akun rinci sebelum tanggal neraca. Yang kedua, prosedur yang dapat memberikan dasar memadai untuk perluasan dari tanggal audit interim ke tanggal neraca sisa periode. Kesimpulan audit dari pengujian subnatif utama. Yang ketiga, pengkoordinasan saat timing pelaksanaan berbagai prosedur audit. Yang ketiga, lingkup pengujian. Auditor dapat mengubah jumlah bukti audit yang dikumpulkan dengan mengubah lingkup pengujian subnatif yang dilaksanakan. Lingkup pengujian subnatif menunjukkan jumlah pos atau besarnya sampel yang diuji. Besarnya sampel merupakan masalah pertimbangan operasional. Auditor dapat menggunakan pendekatan statistik untuk menguantifikasikan pertimbangan profesionalnya dalam menentukan besarnya sampel untuk mencapai tingkat resiko deteksi tertentu. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien dapat disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Dalam mendesain pengujian substantif, auditor harus menentukan pengujian semestinya untuk mencapai setiap tujuan audit khusus yang berkaitan dengan setiap asersi. Jika cara ini dilaksanakan untuk setiap akun yang disajikan dalam laporan keuangan, tujuan audit secara umum dapat tercapai. Saya Garis Budiman, NIM 1914229. Sebagai pemateri ketiga ingin melanjutkan materi selanjutnya. Hubungan antara asersi, tujuan audit, dan pengujian substantif. Tujuan audit dan contoh pengujian substantif. Yang pertama yaitu sediaan yang dicantumkan dalam neraca secara fisik ada. Contohnya mengamati perhitungan fisik sediaan, mendapatkan konfirmasi atas sediaan yang ditempatkan di lokasi luar perusahaan. Selanjutnya, sediaan merupakan unsur yang disimpan untuk dijual atau digunakan dalam bisnis. Contohnya, mereview kartu sediaan, catatan produksi, catatan pembelian kegiatan normal sebagai petunjuk kegiatan yang bersangkutan dengan sediaan. Selanjutnya, sediaan meliputi semua produk bahan suplai yang ada di lokasi perusahaan. Contohnya, mengamati penghitungan fisik sediaan, membandingkan hubungan antara saldo akun sediaan dengan kegiatan pembelian, produksi, dan penjualan sekarang. Selanjutnya, kuantitas sediaan meliputi semua produk bahan suplai yang masih ada dalam perjalanan maupun yang disimpan di lokasi luar perusahaan. Contohnya, membandingkan hubungan antara saldo akun sediaan dengan kegiatan pembelian, produksi, dan penjualan sekarang. Daftar hasil perhitungan fisik sediaan dikompilasi dengan teliti dan totalnya telah dimasukkan ke dalam akun sediaan. Contohnya, menelusuri hitung uji yang dicatat dalam kartu hasil perhitungan fisik sediaan ke dalam daftar perhitungan fisik sediaan. Menerima pertanggungjawaban semua kartu perhitungan fisik dan daftar hasil perhitungan fisik yang digunakan untuk mencatat hasil perhitungan fisik sediaan. Selanjutnya, entitas memiliki hak milik secara hukum atau hak milik serupa terhadap sediaan. Contohnya, mengamati perhitungan fisik sediaan, mendapatkan konfirmasi atas kesediaan yang ditempatkan di lokasi di luar perusahaan. Selanjutnya, sediaan tidak mencakup unsur yang ditagihkan kepada pelanggan atau yang dimiliki oleh pihak lain. Contohnya, memeriksa faktur dari pemasok yang telah dibayar, perjanjian konsinyasi dan kontrak, menguji prosedur pisah batas pengiriman dan penerimaan. Selanjutnya,
Selanjutnya, sedia dinyatakan secara semestinya pada kosnya, kecuali jika harga pemasarnya. Contohnya memeriksa faktor dari pemasok, mereview tarif upah karyawan langsung, memeriksa analisis selisih harga pembelian dan lebih rendah selisih biaya produksi. Selanjutnya, unsur sediaannya lambat, perputarannya berlebihan, rusak, dan usang yang dimasukkan ke dalam sediaan setelah diidentifikasi. Contohnya memeriksa analisis perputaran sediaan, mereview pengalaman semestinya dan industri, membandingkan hubungan antara saldo sediaan dengan volume penjualan yang diperkirakan. Selanjutnya, sediaan dikurangi jika semestinya demikian ke kos pengganti atau nilai bersih yang dapat direalisasikan. Contohnya mendapatkan nilai pasar sediaan sekarang, mereview kos produksi sekarang, memeriksa penjualan setelah akhir tahun dan kesanggupan membeli yang tercantum dalam surat order pembelian yang belum direalisasikan penerimaan barangnya. Selanjutnya, sediaan digolongkan dengan semestinya dalam neraca sebagai aktif neraca. Contohnya mereview draft laporan keuangan. Selanjutnya, golongan besar sediaan dan dasar penilaiannya diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Contohnya mereview draft laporan keuangan, membandingkan pengungkapan yang dicantumkan dalam laporan keuangan dengan yang ditempatkan dalam prinsip akuntansi yang berterima umum di Indonesia. Selanjutnya, sediaan yang digadaikan atas dititipkan ke perusahaan lain diungkapkan secara memadai. Contohnya mendapatkan konfirmasi tentang sediaan yang digadaikan di bawah kontrak penarikan pinjaman. Materi selanjutnya mengenai rangka umum pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Nah, apa aja sih? Yang pertama, menentukan prosedur audit awal. Yang kedua, menentukan prosedur analitik yang perlu dilaksanakan. Yang ketiga, menentukan pengujian terhadap transaksi rinci. Dan yang keempat, menentukan pengujian terhadap akun rinci. Nah, contoh program audit untuk pengujian substantif gimana sih? Nih, ini dia contohnya. Bisa dilihat ya, kawan-kawan. Kemudian, mengenai program audit dalam perikatan pertama. Terdapat dua hal yang memerlukan perhatian kebijakan akuntansi mendesain program audit dalam perikatan perkata. Yang pertama, auditor harus memastikan bahwa saldo awal mencerminkan penerapan kebijakan akuntansi yang semestinya. Yang kedua, bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan konsisten dalam laporan keuangan yang berjalan. Nah, program audit dalam perikatan berulang. Dalam perikatan audit berulang, auditor dapat melakukan akses ke program audit yang digunakan dalam audit tahun yang lalu dan kertas kerja yang dihasilkan dari program audit tersebut. Dalam keadaan ini, strategi yang dipilih auditor biasanya didasarkan pada asumsi tingkat risiko pengendalian yang dipakai dalam audit tahun yang lalu. Begitu pula, program audit untuk pengujian substantif biasanya dipakai untuk tahun berjalan. Nah, apa aja sih perbandingan antara pengujian pengendalian dengan pengujian substantif? Mari kita simak. Menurut jenisnya, pengujian pengendalian itu bersamaan dan tambahan. Kemudian, pengujian substantif itu prosedur analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, dan pengujian terhadap akun rinci. Kemudian dari segi tujuannya, pengujian pengendalian ini sebagai penentuan efektivitas desain dan operasi pengendalian internal. Sedangkan pengujian substantif itu tujuannya sebagai penentuan kewajaran asersi laporan keuangan signifikan. Perbandingan menurut sifat pengukuran pengujiannya. Pengujian pengendalian itu frekuensi penyimpangan dari pengendalian intern, sedangkan pengujian substantif itu kekeliruan rupiah dalam transaksi dan saldo akun. Kemudian menurut prosedur audit yang dapat diterapkan, pengujian pengendalian itu permintaan keterangan,
inspeksi, pelaksanaan kembali, dan teknik audit berbantuan komputer. Sedangkan pengujian substantif sama dengan pengujian pengendalian ditambah dengan prosedur analitik, perhitungan, konfirmasi, pengusutan, dan pemeriksaan bukti. Perbandingan berdasarkan saat pelaksanaannya. Pengujian pengendalian itu terutama pada pekerjaan interim, sedangkan pengujian substantif itu terutama pada atau mendeteksi tanggal neraca. Perbandingan selanjutnya itu menurut komponen risiko audit. Pengujian pengendalian itu risiko pengendalian, sedangkan pengujian substantif itu risiko deteksi. Nah, menurut standar pekerjaan lapangan pokok itu pengujian pengendalian standar pekerjaan lapangan pokok kedua, sedangkan pengujian substantif itu standar pekerjaan lapangan pokok ketiga. Nah, perbandingan yang selanjutnya itu diharuskan oleh standar auditing atau tidak ya pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Jika pengujian pengendalian itu tidak diharuskan oleh standar auditing, sedangkan pengujian substantif itu ya diharuskan oleh standar auditing. Itulah perbandingan antara pengujian pengendalian dengan pengujian substantif. Baik kawan-kawan, materinya sudah selesai nih. Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.